Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Putri Nabila NIM K4522051. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi listrik dinamis pada mata pelajaran IPA kelas 9 fase D. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang listrik dinamis itu? Ya, listrik dinamis adalah aliran muatan listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Aliran ini membentuk arus listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan alat elektronik. Selanjutnya, arus listrik. Arus listrik merupakan jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Adapun persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung arus listrik yaitu I sama dengan Q dibagi dengan T. Untuk I sendiri merupakan kuat arus, satuannya ampere, Q merupakan muatan listrik, satuannya coulomb, dan T merupakan waktu, satuannya second. Adapun cara lain untuk menghitung Q itu dapat menggunakan persamaan Q sama dengan N dikali dengan E. Untuk Q merupakan muatan, N adalah jumlah elektron, dan E merupakan muatan elektron. Untuk satuannya coulomb dengan besar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Untuk selanjutnya ada sumber arus listrik. Sumber arus listrik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada AC dan yang kedua ada DC. Untuk AC merupakan arus bolak-balik atau yang disebut dengan alternating current, dan DC adalah arus searah atau yang biasa disebut dengan direct current. Untuk AC atau arus bolak-balik itu bersumber dari pembangkit listrik PLN atau melalui generator. Untuk contohnya, listrik di rumah seperti TV, kulkas, dan lain sebagainya. Dan untuk DC itu bersumber dari baterai, aki, dan sel surya. Untuk contohnya seperti lampu pada senter. Next, untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis bahan. Untuk bahan sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Konduktor merupakan bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti tembaga, aluminium, dan besi. Untuk yang kedua ada semikonduktor, merupakan bahan yang bersifat konduktor jika berada di suatu suhu yang panas dan bersifat isolator jika di suhu yang rendah. Untuk contohnya ada silikon dan juga germanium. Untuk yang ketiga itu isolator, merupakan bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Contohnya ada karet, plastik, dan juga kayu. Next, selanjutnya hambatan jenis bahan penghantar. Nah, hambatan jenis adalah suatu bahan yang menyatakan tingkat kesulitan suatu bahan untuk dilalui arus listrik. Apabila semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin mudah dalam menghantarkan arus listrik. Begitupun sebaliknya, apabila semakin besar hambatan jenis suatu bahan, maka semakin sulit dalam menghantarkan arus listrik. Untuk persamaannya sendiri, itu ada R sama dengan Rho dikali L per A. Untuk R sendiri merupakan hambatan, satuannya ohm, Rho adalah hambatan jenis, satuannya ohmmeter, L merupakan panjang penghantar, satuannya meter, dan A merupakan luas penampang, satuannya meter persegi. Oke, yang selanjutnya ada dua buah gambar. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Saat melihat gambar di atas, perbedaan apa yang kalian temukan antara gambar rangkaian A dan juga gambar rangkaian B? Ya, tepat sekali. Gambar A itu terlihat bahwa lampunya menyala, dan gambar B, lampunya mati. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, untuk yang gambar A, kita sebut sebagai rangkaian listrik tertutup. Itulah mengapa lampu yang ada pada rangkaian A itu menyala terang. Hal ini karena rangkaian listrik yang lengkap menyebabkan arus listrik dapat mengalir dari sumber tegangan melalui penghantar dan kembali ke sumber. Untuk gambar yang B, kita sebut sebagai rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik yang tidak lengkap sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Penyebabnya mungkin karena saklarnya terbuka atau ada kabel yang terputus.
sehingga menyebabkan lampu tersebut mati. Oke, selanjutnya ada pertanyaan diskusi. Pernahkah lampu di rumah kalian itu redup ketika banyak listrik digunakan sekaligus? Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Oke, kali ini kita akan bahas menggunakan hukum Ohm. Apa sih hukum Ohm itu? Oke, hukum Ohm berbunyi bahwa besar arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dengan begitu, maka semakin kecil hambatannya, maka kuat arusnya semakin besar. Itulah mengapa ketika banyak listrik digunakan, maka hambatannya akan semakin banyak atau semakin besar, sehingga akan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Ketika kuat arusnya kecil, sehingga lampu yang ada di rumah kalian itu menjadi redup. Seperti persamaan hukum Ohm. I sama dengan V dibagi dengan R. Untuk I sendiri merupakan kuat arus, satuannya ampere, V adalah tegangan, satuannya volt, dan R merupakan hambatan, satuannya ohm. Next ada hukum 1 Kirchhoff. Bagaimana sih bunyi hukum 1 Kirchhoff itu? Ya, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut. Kita bisa tuliskan seperti pada gambar bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, sehingga dapat dipahami bahwa jumlah kuat arus yang masuk itu pasti sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Selanjutnya ada jenis rangkaian hambatan. Untuk jenis rangkaian hambatan itu dibagi menjadi dua, ada rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Nah, kita bahas dulu yang rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri itu menghubungkan komponen secara berurutan. Apabila satu komponennya rusak, maka seluruh rangkaian akan terputus dan tidak dapat berfungsi kembali. Berbeda halnya dengan rangkaian listrik paralel. Untuk rangkaian listrik paralel itu menghubungkan komponen pada jalur yang berbeda, sehingga ketika satu komponennya rusak, maka komponen lain tetap bisa menyala. Rangkaian ini sering digunakan di instalasi rumah karena lebih praktis dan efisien. Oke, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung kuat arus, tegangan, dan juga hambatan di rangkaian seri dan juga paralel? Oke, untuk yang pertama, rangkaian seri terlebih dahulu. Jadi, kuat arus seri atau IS sama dengan kuat arus 1 sama dengan kuat arus 2 sama dengan kuat arus 3. Jadi, besarnya sama. Dan untuk tegangannya itu dijumlah. Jadi tegangan seri itu sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3 dan seterusnya. Dan untuk R atau hambatannya sendiri langsung dijumlah bahwa R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Berbeda dengan rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, I paralel atau IP itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Sedangkan yang tegangan paralel itu besarnya sama, sehingga VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Dan untuk menghitung hambatan di rangkaian paralel itu kalian harus menghitung menggunakan pecahan, yakni 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Jadi bedanya untuk yang seri itu yang sama kuat arus, kalau di paralel yang besarnya sama itu di tegangan. Dan di seri untuk menghitung hambatan itu tinggal dijumlah, sedangkan di paralel itu perlu menggunakan pecahan, yakni 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan selanjutnya. Next, yang selanjutnya ada energi listrik dan juga daya listrik. Energi listrik itu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Untuk persamaannya, kita dapat menggunakan W sama dengan P dikali dengan T. Untuk W sendiri merupakan energi listrik,
P itu daya, dan T itu tegangan. Nah, untuk daya listrik itu merupakan besarnya energi listrik yang mengalir atau diserap dalam sebuah rangkaian listrik dalam satuan waktu. Kita dapat menuliskannya dengan persamaan P sama dengan V dikali dengan I. Untuk P sendiri merupakan daya listrik, satuannya watt, V adalah tegangan, satuannya volt, dan I arus listrik, satuannya ampere. Maka dari daya listrik tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa energi listrik itu sama dengan W sama dengan V dikali I dikali dengan T. Untuk W itu energi listrik, V itu tegangan, satuannya volt, I itu kuat arus, satuannya ampere, dan T adalah waktu, satuannya second. Oke, yang terakhir ada GGL dan tegangan jepit. Apa sih itu GGL? GGL adalah gaya gerak listrik. GGL adalah beda potensial yang dihasilkan oleh sumber tegangan arus searah, misalnya pada baterai dan juga aki. Sedangkan tegangan jepit adalah beda potensial antara kutub-kutub GGL dalam keadaan tertutup. Nah, untuk besar tegangan jepit itu pasti lebih kecil daripada GGL itu sendiri. Untuk menghitung tegangan jepit, kalian bisa menggunakan persamaan V sama dengan GGL dikurangi I dikali dengan R. Nah, untuk menghitung I sendiri, itu kalian bisa menggunakan persamaan GGL per R total. Atau kalian bisa menggunakan GGL per R besar ditambah R kecil. Untuk I sendiri merupakan kuat arus, satunya ampere, V itu tegangan jepit, satuannya volt, R besar itu hambatan luar yang berada di bagian atas, dan R kecil itu hambatan dalam yang ada pada baterai atau di sumber tegangan tersebut. Oke, sekian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.